Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Dimugi di sini di channel Dimugi. Kali ini kita kedatangan master SEO ya, master artikel. Jadi teman-teman kalau butuh artikel yang SEO, nah ini jagonya nih. Nanti saya perkenalkan sendiri atau nanti beliau memperkenalkan sendiri. Tapi yang jelas nanti kita ulik-ulik tapi kita santai karena kita temanya tetap ngopi ya, ngobrol santai gitu kan. Nah, oke, kita langsung aja ya, kita ulik-ulik sedikit tentang SEO, tapi mungkin kita suruh kenalan sendiri aja biar lebih asik. Monggo, Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Zemhari. Saya asli orang Jogja sih, Mas. Oh, Jogja tapi asli ya. pelosok. Mana tuh, Mas? Mungkin di Bantul ya. Bantul. Jadi di sana memang akses internet itu masih bisa dikatakan sulit. Bahkan kalau malam itu ngedet kan. Jadi harus pintar-pintar pilih waktu gitu. Jadi selama ini saya buka berbagai jasa dalam marketing. Ada yang pertama itu jasa penulis artikel SEO, kemudian jasa SEO, kemudian backlink, landing page, dan semua tentang perwebsitan saya buka. Jadi mau tanya apa aja, mau pesan aja apa aja ready. Nah ini asik sebetulnya. Sekarang kan kalau kita bicara SEO itu kan banyak ya, sekarang lagi in juga ya. SEO, cuman mungkin ada beberapa teman-teman masih belum begitu familiar sebetulnya ngapain itu loh, ngapain SEO, ngapain, meskipun saya juga pakai sebetulnya. Nah tapi ngapain harus pakai gitu loh. Nah nanti kita ulik lebih dalam ya. Nah, ini keren ini kayaknya. Nah kita langsung aja nih. Oke, jadi gini Mas Mari, kenapa kalau kita bicara pemula, ini jasa SEO atau artikel ini jadi penting, atau kemudian kita bicara website gitu, bisa jelasin sedikit? Jadi artikel itu seperti nyawanya website, Mas. Seperti nyawanya. Jadi tanpa artikel ya website itu kosong. Gitu ya. Jadi kingnya, rajanya tetap artikel. Backlink itu nanti. Yang penting ketika kita ketemu orang lain, ini loh tokoku nggak ada di offline tapi di online. Nah di sana udah ada, tak jelasin nih produkku ini. Itu butuh artikel. Nah gimana artikel tersebut biar kita nggak repot-repot tuh ngomongin satu-satu. Kita SEO kan. Jadi gitu. artikel SEO biar nanti terbaca di mesin pencarian Google. Tapi sebetulnya semua orang sebetulnya bisa ya menulis, tapi kebanyakan rata-rata tidak memenuhi unsur SEO-nya gitu ya. Nah nanti kita mungkin sedikit perlu mengulik-ulik nih sedikit. Nah ini jadi buat teman-teman yang punya website, apakah artikel yang selama yang diupload itu sudah memenuhi unsur SEO atau bukan? Terus gimana trik, berbagai sedikit trik supaya artikelnya bisa naik ke atas gitu ya. Tapi memang saya juga mungkin sedikit share juga ya. Jadi teman-teman upayakan toko online teman-teman itu minimal ketika ada orang mencari itu ketemu gitu kan. Ya, ada banyak cara sebetulnya. Nah, salah satu adalah dengan mengoptimasi artikel. Nah, ini kita bahas nih sedikit ya. Nah, Mas, kan banyak tuh orang yang sudah punya website lalu kemudian mereka menulis kegiatan mereka gitu, misalnya tentang sesuatu yang mereka kerjakan, tapi mereka nulis ya asal nulis, atau bahkan nulis cuma sekedar nulis misalnya apa ya, hanya menuliskan yang mereka jual. Nah itu gimana Mas caranya supaya kemudian websitenya jadi SEO gitu, menarik gitu? Yang jelas ketika kita akan melakukan sesuatu di dalam bisnis ataupun jasa, itu hal pertama yang kami lakukan atau teman-teman perlu lakukan itu adalah riset keyword. Riset kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah istilah yang umum diketikkan oleh pengguna user di online, di Google. Nah
itu kayak udah ada common sense, nalar umum. Jadi misalnya orang mau beli baju pasti ngetiknya jual baju juga apa gitu. Iya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Berbeda dengan ketika kita menulis secara umum, secara alamiah lah gitu. Nah itu nggak akan tertarget kata kuncinya, karena kita memang menulisnya ya sesuai keinginan kita. Kita nggak memperdulikan, kita nggak mempertimbangkan aspek-aspek tentang pengguna di Google. Jadi memang kita selain menulis meluapkan perasaan atau produk knowledge kita, tapi kita juga harus paham tentang pengguna di mesin pencarian Google. Jadi mungkin bagaimana mesin pencari itu bekerja gitu, algoritmanya begitu ya. Nah jadi mungkin teman-teman juga bisa menyimak video saya yang sebelumnya kaitannya apa sih keyword, kenapa begitu penting. Ada saya jelaskan di video yang lain itu, teman-teman bisa simak. Tetapi yang lebih menarik adalah ternyata untuk menuliskan artikel itu butuh teknik ya, supaya kemudian artikel itu bisa dibaca atau kemudian muncul ketika dicari orang gitu kan. Karena gini Mas, kan ada orang itu yang punya website, tapi websitenya itu kayak e-commerce, jadi cuma sekedar ada opsi-opsi jualan gitu. Itu bisa nggak sih dioptimasi? Jadi kalau e-commerce dioptimasi tanpa artikel SEO bisa nggak? Bisa aja. Jadi kan di dalam produk itu kan biasanya kita tertulis itu deskripsi mungkin ya. Deskripsi, kemudian di judulnya misal baju renang apa gitu, di bawahnya ada deskripsi. Nah di deskripsi itu manfaatkan. Bisa ya tetap. Baik di Tokopedia, di Shopee itu kan biasanya ada seperti itu. Nah itu manfaatkan. Bisa juga bisa, tadi ya. Bisa. Oke. Karena nanti akan mempengaruhi siapa yang muncul kan di sana. Berarti anggapan bahwasanya SEO itu hanya berhubungan dengan blog saja itu kurang tepat. Kurang tepat. Ya? Artinya artikel SEO itu bisa dimasukkan dimanapun ya? Bisa dimanapun, bahkan di YouTube pun sekarang udah mulai populer kan? Oke, benar. Jadi YouTube pun sekarang sudah pakai SEO. Ya, YouTube tuh mungkin bentar lagi akan marah ini. Iya kan? Karena memang YouTube tuh unik. Eranya sekarang kesana ya Mas? Iya. Nah, dalam artian konten tulisan, atasnya lagi konten video. Jadi konten. Nah sekarang gini, kita ulik lebih lanjut ini, bagaimana sih sebetulnya trik menulis artikel itu Mas? Karena kan orang biasa nulis artikel misalnya menjelaskan satu hal aja gitu kan, lalu mereka mengetik sesuai dengan keterangan atau kemudian apa yang mereka pikir itu. Ada nggak sih trik yang sederhana yang mungkin bisa dipahami orang awam gitu kan? Karena kita nggak lagi bicara tentang master yang sudah paham ya, tapi kita bicara banyak layak umum yang kenapa kok begitu penting gitu. Itu gimana Mas? Gampang, ada 3 langkah ya. Kalau yang sederhana kan. Iya. Yang pertama riset keyword. Riset keyword itu bisa pakai apa aja. Google AdWords atau bisa ketik di Google langsung. Jadi misal baju renang. Nah, nanti kan di bawahnya itu ada suggest. Ya, ada suggest sama history mungkin ya. Itu jadikan kata kunci aja. Kalau udah nemuin itu, ya, tinggal cari lagi di Google, pilih website nomor 1, 2, 3, 4, 5. Baca-baca dikit, ya. Yang kedua baca-baca dikit. Yang ketiga tulis dengan bahasa yang berbeda. Jadi itu aja, simpel. Jadi intinya adalah yang pertama kita temukan kata kunci, lalu kita pelajari yang yang masuk di page 1, nomor 1 dengan 3 cukup ya. Betul. Lalu kemudian kita baca, lalu kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri gitu. Bahasa yang berbeda. Yang penting kata kunci tetap ya. Kata kunci tetap harus ada di dalam kata ya. Kunci tetap. Harga mati kalau itu. Jadi harga mati itu ya. Jadi inilah rahasia kenapa kita tidak perlu pakai spinner ya Mas. Betul. Karena ya memang ini menarik sebetulnya. Kan ada orang yang ngomong ngapain susah-susah nulis artikel, spinner aja gampang kita masukkan dia udah keluar yang lain gitu kan. Itu menurut Mas Zamari gimana tuh?
ini kembali kepada kebiasaan juga Oke. ya. Kalau orang kebiasaannya menulis, tentu enak nulis. Oke. Kalau orang nggak pernah nulis, pasti dia memilih spinner. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa spinner ini memang terkadang tanpa kita sadari itu bisa membutuhkan waktu yang lebih lama ngeditnya. Oke, Nah, kan karena waktu spinner itu kan kadang ada yang nggak tepat tuh kata-kata. iya benar. Jadi Nah, 2 kali kerja gitu ya, Mas? Betul. Oke. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu hasilnya nggak maksimal. Hmm. Kalau mau dimasukkan ke misal website jurnalisme warga, itu nggak akan diterima, nggak akan approve. Ya, mungkin dijelasin sedikit jurnalisme warga itu gimana, Mas? Biar Jadi paham. jurnalisme warga itu adalah website yang di situ nerima tulisan teman-teman untuk mempromosikan. Contoh misalnya contoh. Misalnya teman-teman bisa buka suluensis.com. Oke. Itu bisa jadi teman-teman nulis di sana, kemudian tawarkan produk di sana dengan bahasa yang bagus, kemudian linknya misal ketik sini untuk beli, kearahkan ke website kita bisa. Oke. Tapi itu tidak berlaku ketika kita spinner ya, Ya. artikelnya gitu. Nggak berlaku karena seleksi ketat. Oh gitu. Plus kalau ditempatkan di website kita sendiri pun itu nanti plagiatnya pasti terkena. Meskipun kita udah pakai software pengecek plagiat. Software pengecek plagiat yang untuk spin itu biasanya pakai gratisan karena Oke. dia kan matchnya gratisan kan. Oke. Spinner kan. Oke. Otomatis dia nggak optimal. Kecuali yang berbayar mungkin. Ya kalau copyscape pasti dia kedetek. Oke. Copyscape itu ya berbayar lah. Jadi istilahnya Ya harus modal dulu. nulis biasa aja kedetek apalagi spin kan gitu. Oke. Nah, Jadi maksudnya ini jadi menarik. Jadi mungkin gini, ketika teman-teman hanya bermain kasarannya itu nyebar brosur aja mungkin nggak ada masalah ya. Artinya dengan konsekuensi pasti akan kena apa namanya di blacklist juga ya, atau kemudian dihapus kan, atau kena apa namanya kena detect. Ya, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa dunia e-commerce itu fleksibel. Artikel spin pun ada yang bagus juga. Oh gitu. Ada yang bagus juga. Jadi kita nggak bisa berpikiran kaku. Nah, Nah, ada softwarenya juga, tekniknya pun juga ada. Tapi kalau di Indonesia ini yang buka mungkin cuma 1-2 orang dan itu mahal. oh tapi berbayar ya? Iya berbayar. Oke. Saya pun pernah mengerjakan itu harus lembur 1 hari 1 malam itu. Untuk Membuat artikel spinner. Jadi modelnya artikelnya itu spin tag. Jadi nanti tinggal di spin. Nah, satu artikel tuh bisa jadi sekitar 100 sampai 1000. Oke, saya pernah tahu, saya Ya. saya juga pernah Tapi pakai. itu menguras tenaga dan Iya. mungkin banyak orang yang nggak mau lah ngerjain itu. Iya. Ya jadi itu sebetulnya lebih Mas. Kenapa jadi lama? Karena memang harus kerja 2 kali. Karena kan ada nanti biasanya kan ada kalimat yang kurang pas gitu kan. Ya kalau saya sih menyesuaikan aja medianya. Misal kalau kita ke jurnalisme warga, otomatis kita harus pakai tangan murni. Misal Oke. kita blog-blog yang gratisan, nah, boleh kita pakai spinner. Oh gitu. Jadi ada fleksibel lah di situ. Jadi mungkin yang dimaksud di sini kalau teman-teman memang mau serius, ya mungkin harus pakai ilmu gitu ya. Untuk bisa membedakannya, misal artikel utama apa itu? Artikel yang ditulis di manual itu di website utama. Ya, Nah, yang backlink detail lagi, ya. nah, detail tadi. Oke. Ya jadi Fleksibel aja pokoknya. ya jadi mungkin maksudnya gini, tools itu kan ada karena memang sebetulnya untuk membantu. Mempermudah. Ya, jadi kita tidak perlu mendebatkan sebetulnya ya. Jadi tinggal masalah pertanyaannya adalah mau optimal beneran apa hanya sekedar pengen optimal biasa gitu. Atau musiman juga kadang Ya. harus juga musiman. Ya. Jadi mungkin ini kaitannya dengan tidak ada makan gratis, tidak akan makan siang gratis kali ya. Betul. Jadi ketika kemudian teman-teman beli pakai yang gratisan, tentu secara hasil juga tidak optimal. Nah, sebetulnya penyakit malas untuk menulis ini akhirnya dimanfaatkan oleh beliau untuk membuka bisnis jasa. Nah, ini yang menarik sebetulnya karena memang bagaimana kita kemudian sedikit banyak membahas tentang kenapa sih kita harus bisnis jasa gitu. Meskipun sebetulnya bisnis jasa itu di semua lini ada ya.
Dan banyak orang yang tidak paham sebetulnya Mas. Jadi ketika ada orang yang menjual tiket, ya, menjual tiket, orang hanya berpikir dia menjual tiket. Sebetulnya enggak, dia menjual jasa. Dia ngambil tiket dari maskapai besar lalu menjualkan ulahnya gitu. Itu kan bisnis jasa. Nah ini sama Mas Jamhari juga melihat dari sisi yang itu. Daripada banyak yang malas nulis, sini tak tulisin kan gitu. Nah ini kita penting kita ulik ya. Nah penting kita ulik bagaimana beliau untuk mengelola ini semua gitu. Mas Jamhari kan ada beberapa tim ya. Nah itu kadang-kadang kan pasti ada kewalahan gitu Mas. Itu strateginya gimana Mas? Atau kemudian apakah kemudian memiliki satu platform sendiri konsepnya, atau silahkan dibebaskan untuk masing-masing karyawan gitu untuk menulis itu? Oke, jadi kalau awal-awal memang iya saya mengalami. Bahkan awal-awal itu saya nulis sendiri. Oh gitu. Zaman dulu tuh pertama kali tahun 2017 apa ya, atau 2016 akhir tuh lupa. Saya masih menjual artikel tuh 50.000 itu. Oke. Itu masih laku. Karena itu masih awal-awal lah. Oke, nggak ada yang main ya. Istilahnya ngumpulin modal dulu. Nah, terus lama-lama persaingannya ketat. Oke. Akhirnya harus cari cara. Ya. Oke. Tapi terkait manajemen sistem dan lain sebagainya, sebenarnya kalau saya sih udah nggak pusing kayak dulu. Kalau dulu tuh filternya ini itu sulit banget ini. Nah, saya mengetahui orang itu komitmen menulis atau enggak, itu tesnya gampang. Oke. Suruh dia nulis 2000 kata, sanggup enggak, deadline 3 hari. Oke. Udah gitu aja. Nah sekarang yang menarik itu kalau kayak Mas Jamhari sendiri untuk bisa menulis 2 artikel dibutuhkan berapa menit? Jadi berapa hari? Berapa jam? saya sendiri. Ya, pengalaman. Kalau pengalaman. Yang paling cepet deh, yang paling cepet. Jadi yang pertama tergantung jenis artikelnya apa dulu. Kalau artikel opini ilmiah, itu sehari pun nggak cukup. Ya. Tapi kalau berat belum bisa 5. Beda-beda tingkatannya. Tapi anggaplah yang paling gampang gitu misalnya. Kalau untuk tim, saya normalkan itu sehari nulis 3 artikel 1000 kata. 3 artikel 1000 kata. Normalnya untuk itu sehari ya. Normal. Jadi nggak usah banyak-banyak, karena nanti ada orang yang sehari itu nulis sampai 10 artikel, tapi hari berikutnya tepar dia, kayak kesurupan, nggak kuat kan? Ya. Jadi memang tenaganya, spiritnya pelan-pelan aja, visinya pelan-pelan aja. Nah terus sekarang yang menarik ini sebetulnya gini, apa sih bedanya antara kita menulis 1000 artikel dengan 2000 artikel atau 3000? Di mana kekuatannya? Apa yang membedakan itu? Kan hanya kita bicara hanya kata doang. Yang ini yang dipahami orang awam. Itu sebetulnya ngelihatnya gimana sih Mas? Antara 1000 kata dengan 2000 atau 3000. Oke, jadi memang ini agak sempat viral ya kemarin ketika saya ngisi di dosen jualan itu, karena orang-orang pada kaget kan. Ini kok langsung ditodong 2000 kata ya. Jadi seperti ini, saya awalnya buka-buka blog atau website luar negeri. Jadi di sana hampir nggak ada website yang isinya cuma 300 kata, itu nggak ada. 500 kata itu nggak ada. 800 kata itu nggak ada. Ketika saya selidiki, baca, oh ternyata memang orang luar itu kalau dalam segi ngeblog, segi jualan itu totalitasnya itu lebih gitu. All out ya. Nah itu yang sengaja saya tiru. Jadi ketika saya sudah tahu totalitas, saya segera mencari unsur-unsurnya itu seperti apa. Artikel SEO yang totalitas, misalnya keyword, ada RSI, ada turunan, kemudian pembahasannya lebih dalam, kemudian sebaran keywordnya dan lain sebagainya. Dan itu ternyata mampu mendongkrak artikel itu cepat naik di Google. Nggak usah diapa-apain, naik sendiri. Tinggal nanti kalau misal mentok, misal di halaman 2 atau 3, tinggal kasih backlink sedikit. Nah itu gitu. Jadi teman-teman
itu ya bedanya ya. Jadi semakin hanya sekedar jadi 2000 kata enggak? Ya, jadi semakin panjang itu artinya kita bisa bermain banyak hal yang mempengaruhi SEO, mungkin betul, itu ya betul, dimaksud ya. Betul, betul. Karena kalau hanya sekedar 500 kata, 300 kata itu kan pendek ya. Nggak bisa main di turunan dan segala macam tadi. Nah, yang jadi menarik adalah tadi Mas Zamari kan bilang tentang backlink. Kalau kita bicara SEO, bicara artikel, ada yang namanya backlink. Jelasin sedikit dengan konsep saya bahwasanya bisnis itu sederhana. Gimana sih memahami antara backlink lalu kemudian BBM terus apa? Oke. Jadi kalau teman-teman pernah sekolah atau ini jelasin gini aja, paling enak sederhananya gini. Jelasin dulu deh istilah-istilah besar dari artikel atau SEO itu. Misalnya kayak ada backlink. Istilah-istilahnya. Iya, DA. Nah, itu gimana? Jadi ada istilah-istilah yang penting nih. Iya. Kalau artikel SEO itu artikel yang digunakan untuk mendorong artikel biar naik. Biar bisa naik lah. Ya, bisa dia naik di halaman page 1 ya. Kalau backlink itu artinya link yang mengarah ke artikel. Nanti ada kata kunci khusus di situ untuk mengelingkan. Nah, kata kunci ini gunanya untuk menaikkan atau memberi tanda bahwa ini loh Google, saya tuh punya artikel ini, tolong naikkan dengan kata kunci ini. Kalau PBN itu ya sama aja kayak backlink lah. Jadi apa itu kolam besarnya itu backlink. Jadi backlink itu kalau di dunia skripsi itu kayak footnote. Nah, kayak referensi itu loh. Saya ngambil ini dari ini. Nah, saya ngambilnya dari sumber ini, link. Otomatis yang dapat link naik. Nah, artinya gini, yang saya tahu itu kan backlink itu kan artinya bisa alami, organik, artinya orang lain yang nge-backlink punya kita, atau kita yang nge-backlink sendiri. Nah ini yang menarik. Yang menarik tuh ini. Jadi dunia itu penuh manipulasi. Itu gimana ceritanya? Kalau di dunia skripsi atau tulisan itu kita alami ya. Kita ngambil sumber ini karena memang dia itu punya isi tulisan yang bagus. Tapi kalau di dunia perbasiatan enggak. Memang kita sengaja biar kelihatan bagus website kita. Jadi dinaikkan Google. Jadi itu ada manipulasi backlink lah istilahnya. Makanya sekarang ada orang yang ada istilah jual jasa backlink ya. Jadi teman-teman ketika ini juga yang saya lakukan. Jadi ketika kemudian ini sedikit share juga kan. Ini bisa juga teman-teman lakuin. Jadi ketika teman-teman mengetikkan kata kunci di bisnis teman-teman, lalu kemudian yang keluar adalah pesaing teman-teman. Teman-teman kan bisa mengecek nih dia nge-backlink kemana aja. Kita kan bisa pakai semua udah canggih sekarang, udah bisa dilihat. Nanti kan bisa kelihatan tuh dia nge-backlink kemana aja. Yang jadi masalah adalah ketika dia nge-backlinknya banyak banget. Nah berarti kan teman-teman minimal harus nge-backlink sebanyak itu juga gitu ya. Tapi gini, bagaimana pengaruh backlink terhadap satu artikel, Mas? Apakah kemudian Google itu algoritmanya ketika banyak backlink sama dengan yang kemudian yang selain backlink, apakah itu bisa sangat berpengaruh? Jadi backlink itu kalau artikelnya raja ya. Backlink itu ratunya, pelengkap hidup. Jadi kalau kemudian ada satu gampangnya, kalau ratu berarti kan raja tadi apa? Artikel. Ratunya backlink. Kenapa bisa begitu? Karena ketika artikel ini ya kan dapat backlink, itu sama aja ada orang yang ngomongin ke Google. Mbak Google, tolong ini artikelnya bagus loh, tolong naikkan. Berarti kalau begitu kan harus ada orang dalam ya, Mas ya. Orang dalam Google mesin pencari, artinya gini, harus ada satu website yang dinilai Google, ini. Nah, tuh ada metriknya itu. Ya, ini adalah website yang diakui. Jadi misalnya gini, di dunia nyata kan kita ada istilahnya rekomendasi yang ketika, bro itu temen gue gitu kan. Otomatis ada ini. Itu kan ada langsung akan ada perlakuan khusus. Mungkin itu ya dia maksud backlink itu untuk sederhananya gitu kan. Sederhananya seperti itu. Jadi misalnya
artikel kita lalu kemudian sama misalnya Detik gitu ya, itu di backlink gitu, itu otomatis ya Mas, narik. Berbeda dengan artikel yang nggak diapa-apain. Tapi bukannya artikel apa namanya website besar itu juga ada IT-nya Mas? Ada, kan ada forumnya. Apa kita manfaatkan forumnya aja. Saya juga pikir apa nggak bisa kemudian kita bisa ya? Bisa. Ya? Itu ada yang buka jasanya juga. Oh gitu ya. Ada. Oke. Ya jadi kalau kita dapat backlink dari sana, jos banget. Ya jadi teman-teman, kita bicara backlink adalah kita terang-terangan di sini. Ya kita bicara orang dalam. Gitu. Satu website yang mana website itu kemudian diakui oleh Google itu akan sangat powerful ketika dia nge-share artikel kita. Iya, dia akan geret gitu istilahnya, akan narik. Itu ya penting. Oke, itu tadi backlink. Yang lain Mas, istilah yang lain mungkin DA atau apa gitu. Jadi kalau DA itu domain authority. Jadi kekuatan website. Sesederhananya Mas, yang kekuatan website. Jadi kekuatan website itu ada 1 sampai 100. Kekuatan dalam hal apa nih? Kekuatan secara kapasitas atau loadingnya atau apa Mas? Kekuatan jumlah rekomendasinya. Backlink lagi dong Pak. Misalnya jenengan ya, mahasiswa teladan. Ada berapa rektor yang merekomendasikan Anda menjadi mahasiswa teladan? Kalau misal 10, berarti kekuatanmu 10. Nah itu kalau di kita istilah artikel itu didapat dari backlink berarti Mas? Atau backlink. Oke, berarti gini. Tadi kalau misalnya kita bicara satu website besar yang kita udah tahu, satu aja bisa menarik ya. Bagaimana kalau ada 10? Ya otomatis kita otomatis DA-nya naik. Ya otomatis mahasiswa teladannya jenengan. Baik, ya, jadi teman-teman sederhana itu sebenarnya. Ya artinya semakin kita bicara kalau DA, kalau ada yang gede-gede merekomendasikan, otomatis DA naik. Satu lagi selain DA ada satu lagi. Ada PA. PA itu page authority. Jadi page itu kan halaman banyak halaman kan di dalam website. Nah itu juga dinilai Google dari backlinknya juga. Nah bedanya apa Mas tadi DA sama PA itu? Kalau DA itu keseluruhan dari home. Berarti dia menyeluruh ya. Nah, kalau PA itu biasanya dari per page. Nah, Mas Zamhari sendiri menawarkan, ada nggak sih menawarkan? DA-nya naik, atau mau PA-nya aja naik, atau sekaligus paket biasanya? Kalau kami justru tidak kesana arahnya. Saya mengambil logika yang paling sederhana. Nah, gimana tuh? Website sampean ada di nomor 1 Google. Nah, gitu. Dan gitu ya. Jadi saya nggak pernah menawarkan hal yang berbau teknis karena itu nggak menarik buat orang-orang yang nggak bisa, ya kan? Ya. Jadi kadang kan orang awam pengennya itu laku jualan. Terus ya udah. Betul. Google nomor 1. Baik. Saya paham. Tapi ini kita bicara sedikit teknis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendengar halaman 1 Google itu udah biasa. Tapi teman-teman harus sedikit paham tentang teknis, tapi teknis dengan cara saya. Bahwasanya segala sesuatu itu kalau bisa dibikin sederhana, ngapain dibikin rumit kan? Betul. Nah, ini kita penting. Jadi biar tahu teman-teman ternyata website saya itu nggak ada apa-apanya. Nah, mulai sekarang kan bisa dipahami. Nah, kalau memang mau lebih detail tentang itu kan bisa juga ya. Ada Mas Zamhari juga kadang buka kursus juga ya, apa namanya, konten itu bisa nanti saya tulis di deskripsi, nanti bisa dicari lebih lanjut. Nah tadi kita bahas udah backlink, udah terus keyword, udah DA, PA, udah. Yang lain apa Mas? Yang lain banyak sebenarnya. Yang aja, yang paling intinya aja, artinya yang minimal ketika kita ngomong ke orang ini DA-nya naik, PA-nya naik. Yang lain apa Mas? Yang lain itu seperti kalau SEO sendiri ya, saya menggarisbawahi itu ada 5 dasarnya. Artikel yang berkualitas. Tadi udah ya. Kemudian yang kedua, backlink yang berkualitas. Backlink yang berkualitas itu misal dari Detik. Kemudian yang ketiga itu tampilan website. Yang maksudnya mobility gitu ya. Mobility. Sama apa namanya? Aksesnya cepat gitu ya. Itu yang keempat, akses itu cepat. Juga dinilai. Itu pengaruh. Lah, ini jadi menarik gitu loh. Artinya kita
gimana caranya mode website kita jadi mobile friendly ya berarti ya. Betul. Nah itu kan berarti harus ngelihat mas, ngelihat yang penjual domain dan hostingnya juga berarti ya. Betul. Nah itu gimana tuh mas? Nah ini nggak usah nyebutin merek. Gimana cara? Oke aku beli di sini, ini bagus dari sisi itu tadi. Kalau hosting saya merekomendasikan pakai luar. Oke. Ya ini pakai luar itu kan berarti kan harus beli pakai dolar mas. Iya betul. Nah, itu gimana nyikapinya kalau nggak punya kartu kredit? Gampang, banyak penyedia sekarang. Oke, jual dolar. baik. Dalam arti